Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazim Takia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya sedikit mempresentasikan kurang lebih atau menyajikan terkait data atau hasil analisis saya tentang penjualan, lebih tepatnya tentang perbandingan cara penyampaian ataupun grafik visualisasi yang digunakan dalam analisis data. Video ini dibuat dalam rangka untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Business Intelligence dan Data Visualization. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan data penjualan produk mobil BMW dari tahun 2010 hingga 2020. Yang data ini saya dapat dari situs Kaggle. Oke. Pada kesempatan kali ini saya membuat kurang lebih ada 3 grafik atau ada 3 visualisasi untuk membandingkan mana sebaiknya atau mana contoh visualisasi grafik yang mudah dilihat, mudah dipahami dan cocok untuk keperluan yang kita inginkan. Pertama di sini saya membuat grafik dalam bentuk bar chart yang dimana menganalisis jumlah penjualan dari setiap model atau seri mobil BMW yang kemudian diklasifikasi atau disesuaikan dengan warna agar kita mengetahui perbandingan penjualan tiap modelnya di berbagai negara. Seperti contoh di sini misal kita ambil yang pertama yaitu mobil atau produk BMW yang bermodel atau bertipe seri 7 yang dimana memiliki angka penjualan sebanyak 23.786.000 unit yang diklasifikasikan untuk penjualan daerah Amerika Selatan sejumlah 4 juta unit, kemudian Amerika Utara sebanyak 4,08 unit, kemudian Timur Tengah dengan angka yang kurang lebih sama 4,8, Eropa 3,9 juta, Asia 4 juta, dan Afrika 3,6 atau 3,7 juta sekian. Nah, kemudian untuk grafik atau data visualisasi yang kedua yaitu saya menggunakan contoh heatmap di mana seperti bisa dilihat terdapat gambaran atau jabaran terkait produk, detail produk dan juga wilayah tempat terjualnya produk. Kita bisa lihat di sini untuk daerah Asia, model yang paling banyak dijual di daerah Asia itu adalah model X1 atau X1. Sedangkan untuk Afrika yang paling sedikit atau tipe yang paling sedikit terjual adalah tipe M3. Untuk Eropa sendiri, model yang paling banyak terjual adalah model I8. Sedangkan untuk Eropa yang paling sedikit adalah model M3. Kemudian kita lanjut ke grafik yang ketiga atau visualisasi yang ketiga yaitu saya menggunakan visualisasi berupa pie chart. Yang mana seperti yang bisa dilihat ini adalah perbandingan atau grafik antar model atau tipe yang kemudian dipisahkan dengan warna untuk membedakan perbedaan daerah masing-masing. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan kenapa atau mana yang lebih baik dan kenapa yang satu bisa lebih baik dibandingkan yang lainnya. Pertama kita akan ambil untuk visualisasi yang pertama yaitu menggunakan bar chart. Menurut saya ini
ada visualisasi yang paling mudah untuk dipahami dan juga disampaikan. Karena seperti yang bisa lihat, kita di sini bisa mengetahui berapa total jumlah penjualan dari setiap model atau tipe yang ada. Kemudian juga kita juga bisa dengan jelas mengetahui berapa atau sejauh mana perbandingan dari tiap-tiap model di berbagai daerah. Kemudian di satu sisi kita juga bisa tanpa perlu susah payah melihat gitu mana yang lebih tinggi atau mana yang paling rendah untuk angka penjualannya. Dan ini masuk ke grafik yang kedua yang menurut saya bukan yang terbaik tapi masih bisa digunakan, yaitu semacam heat maps atau tree maps. Di sini kita bisa melihat, kita bisa mengetahui berapa atau produk mana yang memiliki penjualan terbanyak di daerah tertentu. Seperti misal yang saya sebutkan di awal, untuk daerah Asia, produk yang paling banyak terjual adalah produk X1. Sedangkan di Afrika, produk yang paling sedikit terjual adalah M3. Kita mungkin secara visual atau pertama kali kita bisa lihat, oh daerah Asia warnanya lebih gelap, berarti dia lebih banyak penjualannya. Sedangkan Afrika yang M3 dia lebih terang atau lebih cerah karena penjualannya lebih sedikit. Tapi yang kita kurang bisa pahami dari visualisasi ini adalah kita tidak tahu seberapa banyak angka total penjualan dari setiap produk maupun setiap daerah. Sehingga kita masih memerlukan tindakan seperti pengecekan seperti ini, barulah muncul detail atau spesifikasi dari setiap data. Makanya pada kesempatan kali ini saya menyebutkan bahwa grafik atau visualisasi ini bagus, tapi bukan yang terbaik untuk data ini. Kemudian kita beranjak ke visualisasi yang ketiga, yaitu menggunakan pie chart. Dan kenapa ini ditempatkan di posisi yang terakhir? Dibanding dengan dua visualisasi sebelumnya, di pie chart ini banyak sekali kekurangan yang perlu kita koreksi. Yang pertama, dia tidak memunculkan atau memperlihatkan berapa angka total penjualan dari setiap produk maupun juga setiap regional atau wilayah. Dan di satu sisi juga dengan bentuk visualisasi yang seperti ini, kita akan sulit mengetahui mana produk yang lebih atau mungkin wilayah yang lebih dominan dalam pembelian suatu produk. Misalkan di produk seperti ini, kita akan sulit begitu untuk mengetahui mana sih wilayah yang paling banyak membeli model seri 7 ini. Kita masih perlu melakukan pemeriksaan data atau mungkin sampai menghitung dengan kalkulator dan sebagainya untuk menentukan mana yang paling dominan. Maka dari itu saya menyatakan atau menyebutkan bahwa model visualisasi pie chart ini merupakan yang paling sulit atau mungkin paling buruk untuk visualisasi data penjualan ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini hasil ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.